Silakan masuk. Silakan duduk, Lin. Baik. Baik, cari posisi yang nyaman ya duduknya ya, supaya lebih rileks. Kemudian lebih konsentrasi pada saat kamu menyampaikan setiap permasalahan yang kamu alami ya. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih, selamat datang di ruang konseling. Terima kasih juga atas kunjungannya, sudah datang di ruang konseling dan atas inisiatif kamu sendiri. Nah, jadi sebelumnya kamu pernah nggak melakukan konseling individual? Pernah, tapi tidak tahu apa sih konseling individual. Iya, baik. Jadi sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, kita awali konseling ini dengan doa ya. Baik, doa kita mulai. Terus berdoa selesai. Baik, Elin apa kabarnya? Lumayan bisa dibilang tengah mungkin. Oh, ini kok suaranya kurang semangat nih, lesu-lesu nih. Kenapa ini? Capek ya? Oh ya. Tadi emang sibuk apa di kelas? Saya remedial Pak. Remedial. 3 mapel sekarang. 3 mapel ya? Baik. Jadi hari ini Elin datang di ruang konseling, artinya akan melakukan proses konseling individual ya. Nah, sebelumnya Elin tahu nggak apa itu konseling individual? Belum tahu ya? Nah, jadi konseling individual itu adalah bantuan yang diberikan kepada seorang klien atau konseli yang memerlukan bantuan oleh seorang konselor, di mana setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan ya di dalam konseling itu terdapat beberapa asas dan terdapat tujuan tertentu ya dalam konseling itu supaya proses konseling itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuan konseling itu adalah untuk mengentaskan atau menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh konseli. Siapa konselinya? Nah, Elin sendiri ya. Konselornya itu adalah Bapak sendiri. Nah, jadi di dalam konseling juga terdapat beberapa asas. Nah, apa tujuan asas itu? Supaya seorang konseling itu bisa lebih privasi dengan setiap permasalahan yang dia hadapi. Nah, asas-asas itu terdapat beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, di mana dalam asas keterbukaan ini kamu sebagai seorang konseli atau klien lebih terbuka terhadap permasalahan kamu yang dihadapi ya. Jadi artinya kamu tidak menutupi ya. Jadi terbuka. Setiap permasalahan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi itu namanya asas keterbukaan. Itu yang pertama ya. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, kenapa ada masuk ke dalam asas kerahasiaan di sini? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya setiap masalah, setiap individu yang memiliki masalah yang berat atau yang lebih privat itu dirahasiakan oleh seorang konselor. Jadi cukup klien dan konselor yang tahu apa topik atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konseli. Itu asas kerahasiaan. Lalu yang ketiga asas kekinian. Nah, di mana di dalam asas kekinian ini setiap masalah itu yang terjadi pada saat ini atau sekarang ya, yang sekarang ini kamu alami. Nah, makanya kamu datang ke ruang BK untuk berkonsultasi, untuk meminta saran, meminta pendapat, solusi ya. Jadi permasalahan itu adalah yang sifatnya sekarang. Itu namanya asas kekinian. Jadi udah ada 3 kan? Ada keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, dan asas
sukarela. Nah, sukarela ini kamu datang dengan sendirinya atas inisiatif kamu sendiri, bukan konselor paksa atau bukan bapak paksa. Jadi artinya kamu dengan inisiatif sendiri, oh saya punya masalah, saya ingin bercerita, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Itu asas kesukarelaan. Jadi yang pertama gurung ya, asas keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, sukarela. Lalu ada lagi asas keterpaduan. Nah, kalau keterpaduan itu artinya konseli dengan konselor itu adanya kerjasama. Nah, jadi Elin sudah paham? Paham. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Elin isi dulu ya surat pernyataannya ya. Isi dulu dengan lengkap surat pernyataan kesediaan kamu dalam mengikuti layanan konseling. Nah, kan kamu isi di sini datanya dengan lengkap ya. Nama, kelas, tempat tanggal lahirnya, diisi dengan nama lengkap ya. Kemudian setelah diisi datanya, identitasnya dengan lengkap, selanjutnya di bawah tulis nama dengan tanda tangannya ya. Di situ ya, Landak, Oktober 2024. Tulis nama dulu di sini. Ya namanya. Dan tanda tangannya. Nah, jangan lupa tanda tangan. Terima kasih Elin ya. Artinya ini surat pernyataan kesediaan dalam mengikuti proses konseling individual. Nah, nanti selain kamu juga membuat surat pernyataan, orang tua kamu juga harus membuat surat pernyataannya. Takutnya di kemudian hari orang tua kamu menyalahkan bapak sebagai selaku konselor ya. Jadi harus juga mengisi sesuai dengan data yang ada dan tanda tangan. Paham Elin? Paham. Baik, Elin aktivitas di rumahnya apa saja kalau boleh tahu? Banyak. Banyak. Cukup lumayan bisa dibilang cukup padat. Iya, padat ya. Iya, salah satunya apa itu kepadatannya itu? Gembala, sapi. Terus punya ternak juga di rumah kayak ayam, anjing, terus. Iya. Banyak lagi ya Pak. Berarti memang sibuk di rumah ya? Sibuk. Wow, luar biasa ya. Apalagi kan kalau di rumah apalagi kita anak cewek ya Pak. Iya. Jadi harus kayak. Iya, bersih-bersih lah ya. Bersih rumah lah. Ya, paling tidak meringankan pekerjaan orang tua lah ya. Iya. Terus jaga anak kakak. Jaga anak kakak. Ya. Berarti posisi Elin ini tinggalnya dengan siapa? Kakaknya? Enggak, dengan mama. Mama. Tapi sampingan. Oh, berdampingan. Iya, sepupu sih Pak. Sepupu. Di rumah siapa-siapa yang ada di rumah? Mama, Mama. saya sama adik. Berarti bertiga ya? Iya, bertiga. Yang diasuh berarti anak kakak yang tinggal di sebelah gitu ya? Iya. Oh. Tapi Kenapa? Kok bisa seperti itu ya? Dipercaya atau memang kamu dari kecil? Jadi kayak umur berapa ya? Dia ini kan Pak cukup istilahnya
cukup cengeng gitu, dan dia terlalu kurang mau kalau sama orang yang agak istilahnya itu agak gimana gitu lah ya. Iya, iya. Apalagi dari anak kecil gitu kan. Betul, betul. Nah, dari dia lahir sampai dia sekarang dia umur 2 tahun. 2 tahun. Iya. Saya lulus. Berarti Elin yang lulus ya? Nah, jadi dari usia berapa itu kamu yang lulusnya? Kalau Bapak boleh tahu. Sebulan. Dari usia sebulan? Iya. Berarti mandikannya, ngerawatnya? Ngerawatnya, ngasihnya makan. Bahkan sebelum, makanya kalau bisa dibilang saya mungkin agak terlambat mungkin karena ponakan kali ya Pak ya. Soalnya harus nyuap dia dulu. Soalnya kalau apa namanya makan dia sama ibunya. Orang tuanya di mana itu? Ada. Oh, ada. Dia nggak mau sama orang tuanya. Oh begitu. Sama ayahnya. Biasanya kalau apa namanya pacar saya datang rumah gitu ya. Terus jadi kami dua udah kayak ngasuh sendiri. Gitu. Oh gitu, berarti udah kayak orang tua gitu lah ya. Wah. Luar biasa ya, saking dekatnya dengan Elin ya. Terus kalau ayahnya di mana? Kan tadi katanya bertiga tinggal di rumah itu. Ayah kerja. Kerja? Ya. Jauh kerjanya atau di mana? Ketapang. Ketapang. Jauh lah kalau di Ketapang ya. Udah berapa tuh lamanya kerja di Ketapang tuh? 5 tahunan mungkin. Wah, udah lama ya. Berarti kalau dihitung-hitung mundur usia kamu sekolah SMP lah ya? Iya, bisa dibilang. SMP. Oh. Tapi gimana komunikasi hubungannya dengan ayah? Sering komunikasi? Sering komunikasi tapi lebih sering berantem ya sih. Soalnya apa namanya kan jarang ketemu. Jadi kalau misalkan ayah pulang ke saya gitu kan. Jadi keseringan berantem daripada bercandanya. Kenapa bisa demikian? Kan karena kurang memahami. Oh iya. Artinya belum sehati gitu lah ya? Iya. Sama mama juga gitu sebenarnya. Nggak terlalu dekat gara-gara itu tadi ya? Jarang ketemu. Ya memang ya saya memang kalau bisa dibilang ya Pak ya dari kecil memang saya memang kurang perhatian ya. Kedua orang tua dan baru mau masuk SMP itu baru kedua orang tua saya kayak saya dari kecil sampai saya umur 6 SD itu 6 SD berapa ya? Kalau kelas 6 antara 12 tahun. Itu saya diasuh sama pengasuh. Pengasuh saya. Dan pengasuh saya udah. Sekarang kemana pengasuhnya? Udah meninggal 2 tahun. Oh iya. Saya sebagai konselor Bapak memahaminya perasaan kamu. Pasti ada perasaan sedih lah ya. Apalagi kalau misalkan mama sama papa gitu lebih adu mulut. Ya daripada ngasih sayang ke anaknya jadi kayak ya Bapak memahami ya perasaan Elinnya. Kalau seandainya Bapak di posisi itu ya Bapak akan ngerasa apa yang Elin rasakan. Pasti sakit rasanya kan, sedih. Sementara kan kita sebagai seorang anak itu ya tentunya kita perlu yang namanya belas kasih sayang, kemudian perhatian dari kedua orang tua. Jadi Bapak merasa sekali ya, merasa gimana sih perasaan Elin itu, pasti akan sedih. Iya, pasti akan sedih sekali. Nah, jadi Elin udah datang di ruang Bapak ini pasti ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ada ya. Satunya apa itu? Kalau Bapak boleh tahu. Kurang paham ke mapel sih Pak. Kurang paham ke mapel. Iya. Ke teman-teman juga kayak sering. Saya kan orangnya suka kalau diomongin tuh kayak suka hati gitu. Iya, baper lah ya kalau bahasa zaman sekarang. Baper. Lagi mereka kayak. Iya. Itu sih yang bikin problem di kelas ya. Berarti artinya lebih cenderung permasalahan yang kamu alami itu selain di rumah, di kelas juga ada ya. Kalau di rumah tadi udah kamu ceritakan sama Bapak, orang tua jauh kan. Nah tentunya kan kita perlu support dari orang tua, tentunya dari seorang ayah lah kan, karena sangat penting sekali. Sentuhan kasih sayang ayah itu penting untuk menguatkan kita. Nah, ditambah lagi pada saat kita berada di lingkungan sekolah dan dapat lagi lingkungan yang tidak mendukung kita, adanya istilahnya kata kamu tadi circle atau kelompok-kelompok. Nah di situ kamu merasa tersisihkan nggak? Tersisihkan sih. Nggak tersisihkan ya?
ya meskipun mereka tidak menyinggung saya secara langsung, tapi Iya. kata-kata mereka ya kita manusia biasa juga tahu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau mereka udah kayak mulai itu, biasa saya langsung gitu share. Bapak paham sekali dengan perasaan kamu. Jadi artinya dari buntut permasalahan kamu yang tadinya di rumah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan ya, sampai mengasuh keponakan, tentunya itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran kamu di sekolah ya. Benar. Dan mungkin kalau malam kamu gimana? Tidurnya apakah awal atau lambat tidur pada saat malam? Bisa dibilang lambat ya Pak. Lambat. Sekitar jam 2, jam 1, jam 3 gitu. Wah, memang susah tidur kah? Enggak susah. Iya, cuma sibuk Nonton HP. nonton HP. Nonton HP karena ya dengan cara kayak gitu, kayak saya kan suka idol kayak Iya. Korea gitu lah. Oh, suka Korea. Suka. Mm. Suka banget. Kalau dengan cara kayak gitu, jadi saya masalah saya bisa dibilang kalau Iya. nonton dengan nonton mereka, tapi saya pakai kesehatan kan dan juga aktivitas juga padat gitu, pagi sampai malam gitu. Iya. Lalu jam tidurnya juga kurang gitu kan, jadi mungkin agak otaknya agak gimana gitu. Jadi kalau misalkan pagi, tadi sebelum saya ke saya remedial ya Pak ya. Remedial ya, iya. Remedial tidak mau. Aduh. Benar-benar remedial banget nilai saya. Nomor 4 3 mata pelajaran ini. Gitu. Jadi saya juga tidur sih tadi di kelas. Tidurannya itu tadi karena kamu kan jam tidurnya kurang kan. Bayangkan kalau misalnya tidur jam 2, bangunnya jam berapa biasanya bangun? Jam 4 artinya berapa jam kamu tidur? 2 jam, berarti sangat kurang ya. Nah itu tetap akan berpengaruh. Berarti yang udah bisa Pak Guru tangkap, itu ada 3 ya faktor penyebab yang kamu kenapa bisa nilainya bisa seperti itu. Ngomong-ngomong nilai apa tadi yang nilainya rendah itu? Kimia, matematika umum sama matematika pendidikan. Nah, dihitung-hitungan lagi ya Pak. Artinya yang di bidang eksak ya. Yang benar-benar boleh dikatakan kamu ada, bukan lagi ada, tapi memang benar ya, kesulitan di bidang mapel tersebut. Nah, kesulitannya itu apa saja, Elin? Kalau boleh Bapak tahu. Gurunya. Gimana sih? Terlalu cepat gitu. Jadi kan apalagi otak saya kan cukup lamban gitu ya Pak ya. Iya. Soal memahami gitu. Iya. Jadi kalau misalkan saya kurang paham gitu, terus kadang teman-teman saya yang ngajarin, Adek ini gimana, kamu ngerti enggak? Temannya siapa kalau boleh Bapak tahu? Yanti. Yanti, berarti Yanti itu duduk satu bangku atau berdampingan atau di belakang? Berdampingan. Jadi saya kan kayak bisa dibilang adiknya lah gitu. Iya. Jadi biasanya adik belum paham, kalau adik belum paham sih kakaknya ngajarin. Oh, tapi kalau misalnya diajarin sama si Yanti tadi, apa bisa nangkap nggak kamu? Bisa, tapi diulang-ulang. Diulang-ulang? Iya, dia ngajarinnya ini ya, caranya kayak gini ya. Iya. Dia dapatnya kayak gini karena dia melepaskan dan karena dia menerima. Jadi dia Berarti artinya kamu lambat dalam menangkap ya? Iya, dalam menangkap. Tapi kalau misalnya pelajaran itu diulang-ulang, bisa nangkapnya? Bisa. Nah, jadi artinya kan bukan karena kamu tidak mampu, cuma kan yang jelas tadi ada faktor penyebabnya. Kamu tadi di rumah sibuk, nah tidurnya lambat. Nah, di rumah kamu ada belajar nggak? Sejam. Tapi kayak sejam tuh kayak bisa sampai 6 mapel. Sampai 6 mapel? Iya, dikejar-kejar. Nah, artinya kan di situ kita kejar target itu nggak akan mampu kita. Kalau belajar itu sekali diborong itu nggak akan mampu kita. Karena belajar itu kan kita punya tahapan kan. Kalau misalnya target kita nilainya yang rendah itu boleh kita kejar diprioritaskan, nah itu bisa. Jadi udah kamu sampaikan tadi, artinya permasalahan kamu berhubungan dengan susahnya menyerap atau menangkap pelajaran matematika umum, peminatan, dan kimia. Jadi ada 3 ini ya. Lalu kalau sebelumnya gimana kelas 10 dulu? Sama juga ya? Sama. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti itu masalahnya, pernah enggak kamu mencoba mengubah pola belajar kamu?
Soalnya nggak kan pernah. dipadatkan dengan aktivitas, apalagi di sekolah juga saya banyak kegiatan Ya, juga. Bapak tahu sendiri kan, sering melihat kamu di kegiatan, Mm-mm. kemudian instruktur senam ya, Ya, kamu juga ikut. Tapi Elin ada punya impian ke depannya nanti, ada planning atau target, ada. ada apa itu Elin kalau boleh tahu Bapak? Kalau mengizinkan jadi bidan. Bidan ya. Nah, apakah sudah menyiapkan langkah-langkah strategi supaya impian itu bisa dicapai? Sebenarnya sudah Pak, tapi Sudah. ya tadi saya kan kalau di bidan kan lebih kayak disiplin, Iya, betul. ya kan, terus dia harus sigap, Sigap. siaga, Iya. terus dia juga berhubungan sama kimia. Kimia dan pekerja Iya, sosial. pekerja sosial. Jadi Sosial. kan kimia agak gimana gitu kalau di Iya. otaknya rasanya. Berarti kalau udah tahu risiko, kemudian apa yang kamu persiapkan, jadi mulai dari sekarang sudah mulai kamu targetkan ya. Salah satunya adalah di bidang pelajaran yang tadi kamu tidak mudah menangkapnya. Artinya kamu boleh melakukan pembelajaran tambahan ya di bidang yang kamu tidak mampu tadi. Nanti akan Pak Guru kerjasama, koordinasi dengan guru-guru yang kamu sampaikan tadi, supaya nanti ada jam tambahan, kemudian pengayaan ya, tugas tambahan, supaya nanti kamu bisa lebih fokus ke 3 pelajaran yang kamu ketinggalan tadi. Tapi kalau untuk pelajaran yang lain gimana? Aman ya. Tapi kira-kira kalau misalnya nanti diberikan jam tambahan atau tugas tambahan nanti sama guru yang bersangkutan, kira-kira nih ya, kira-kira Bapak ya, kira-kira kamu mampu nggak nanti? Kalau mencoba apa salahnya? Iya, tapi harus bisa ya, walaupun itu sedikit berat. Karena kita tahu untuk memulai dari awal itu sedikit berat ya, tapi kalau udah kita lakukan akan terasa ringan. Nah, jadi sudah bisa Pak Guru tangkap tadi ya permasalahan kamu yang menjadi penyebab utamanya itu adalah kamu rutinitasnya terlalu padat ya, padat. Nah, saran Bapak, kira-kira bisa nggak dikurangi rutinitasnya? Nggak bisa? Enggak. Ya harus bisa dong. Masa nggak bisa? Karena kan itu untuk mengejar ketertinggalan kamu. Ya Pak, kalau dikurangi mungkin bisa, cuma kalau ponakan sama pekerjaan di rumah di sekolah. Nah, gini, caranya kamu harus bisa mengatur waktu ya. Waktunya memang kayak ya, contohnya kalau di sekolah ya kan, biasanya kan pelatihnya bilang hari ini pelatih jam 2 harus stay ya di sini, tidak boleh ada yang keluar. Iya. Saya kan ikut basket, Iya. basket, nari, pramuka, instruktur senam, belum lagi tari. Iya, iya. Tapi kalau saran Bapak sih memang harus bisa meminit waktunya ya. Iya. Dan yang jadi prioritas utama kamu itu adalah pelajaran yang kamu tertinggal tadi ya. Sedikit agak di ekstra lah ya. Paham nggak maksud Bapak? Maksudnya agak dikejar. Iya, dikejar ya. Nah, agak dikejar, kemudian lebih fokus ke bidang itu dan mengatur waktunya. Dan tadi kamu bilang tidurnya sampai jam 2, jadi itu dikurangi ya. Tidurnya paling tidak kamu usahakan di bawah jam 10. Jadi waktu tidur kamu itu cukup. Jadi energi kamu itu cukup pada saat kamu berada di lingkungan sekolah. Kemudian kasih pengertian juga buat kakak sepupunya ya. Kalau yang nggak itu bisa kan ya. kayak ya tidur aja malaman masa ya. Ini Iya, iya. ini kan masih sekolah nih kan, masih dicariin. Iya. Aku kemana? Iya. Tapi kalau misalnya dicoba gitu Pak. Pernah Pak, Iya. sampai demam dia, nggak ketemu Demam. saya sehari. Oh, begitu ya pemesannya. Tapi kalau untuk tidur lebih awal bisa nggak kamu kondisikannya? Ya, Coba deh kalau yang gitu. jangan gitu, jangan dicoba dulu lah. Ya harus kamu lakukan. Biasa Nggak terbiasa gitu. Udah terbiasa. Nah, kalau gitu, kalau setelah konseling ini kira-kira mau nggak mencobanya tidur awal? Coba ya. Demi sekolah dan demi mengejar cita-cita dan ketertinggalan yang telah kamu alami ya. Nah, salah satunya tadi adalah pelajaran matematika dan kimia.
Nah, apalagi itu kan menunjang pada saat kamu nanti untuk mengejar impiannya menjadi seorang bidan. Karena bidan itu berat tanggung jawabnya ya. Selain berat, dia harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, harus menjadi pekerja sosial. Tapi Pak Guru yakin, karena dengan kesibukan kamu, dengan pekerjaan kamu yang terbiasa, istilahnya sibuk padat, Bapak rasa pasti bisa kan. Nah, intinya adalah kita harus bisa mengatur waktu. Bukan waktu yang mengatur kita ya, tapi kita yang mengatur waktu. Supaya apa? Supaya setiap pekerjaan itu bisa maksimal. Paham, Elin? Paham. Nah, dari cerita kamu tadi, dari awal sampai sekarang, jadi bisa Bapak tegaskan lagi ya. Yang pertama adalah kurangi tidur larut malamnya ya. Iya. Iya. Itu harus boleh kamu coba mulai dari malam ini. Dan pengaturan waktunya juga harus benar-benar maksimal. Kemudian mengikuti pengayaan di bidang pelajaran yang kamu ketertinggalan tadi. Bapak rasa itu akan bisa kita lakukan karena kebetulan kita punya banyak guru matematika ya, ada 4 orang, pasti bisa. Akan kita usahakan untuk mengejar ketertinggalan yang kamu alami ya. Bisa ada memberikan penugasan, kemudian memberikan materi pengayaan, memberikan tugas-tugas tambahan. Nah, setidaknya di situ kamu sudah bisa mengejar ketertinggalan ya. Dan di rumah ada teman belajarnya? Nggak ada ya. Selain si siapa tadi? Yanti ya. Itu kan jauh Pak. Di mana Yanti? Saya udah tinggi. Jadi di sini. Berarti jaraknya jauh ya? Sangat jauh. Tapi kalau lihat komunikasi HP, media sosial bisa. Habis pulang sekolah bisa kan ini? Iya, nelpon, video call gitu ya. Video call bisa kan kalau ada tugas tambahan gitu kan. Terus Dek, ngerjain tugas yuk. Iya. Nah, jadi dari cerita kamu tadi bisa disimpulkan apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Coba Pak Guru mau dengar kesimpulan dari kamu. Kurangi jam tidur. Iya. Kurangi aktivitas, kegiatan, terus nambah mapel, nambah waktu mapel. Pengayaan ya. Iya. Kemudian jangan lupa ya. Kalau ada nilai-nilai yang masih di bawah rata-rata itu kamu harus apa? Remedial. Kayak yang tadi kamu remedial kan? Nah, itu yang perlu kamu benar-benar kejar ya. Jadi artinya setelah kita melakukan konseling, sudah menceritakan panjang lebar tentang permasalahan kamu, keadaan kamu di rumah, keadaan kamu dengan lingkungan keluarga, lingkungan di kelas, dengan teman-temannya tentunya ya. Jadi Bapak simpulkan bahwasanya kita harus benar-benar bisa memaksimalkan waktu ya. Contohnya tadi kamu terlalu sibuk di rumah kan? Nah, kemudian di sekolah harus bisa membaur dengan teman-teman. Paham semuanya? Nah, jadi setelah kita mengobrol, berbincang-bincang panjang lebar, gimana perasaan Elin sekarang? Lega ya? Semua beban udah separuh hilang rasanya. Hilang ya. Jadi sebelum tadi kamu merasa gimana? Berat nggak misalnya? Berat, terus gelisah ya. Artinya konseling individual ini kamu sudah paham kan? Apa maksud dari konseling individual, kemudian tujuannya juga apa, paham kan? Paham. Nah, jadi konseling ini bisa kita lanjutkan jika nanti sesuatu tersebut, permasalahan tersebut bisa muncul kembali ya. Itu akan bisa atur lagi waktunya, kapan kita melakukan konseling selanjutnya ya. Maka kita akan atur lagi waktunya. Nah, jadi kesimpulan dari konseling ini adalah artinya setiap permasalahan yang kamu hadapi tentunya harus kita selesaikan dengan baik, kemudian harus bisa memaksimalkan waktunya, harus bisa memaksimalkan keadaannya ya Elin ya. Jadi paham semuanya? Jelas? Ada pertanyaan? Mungkin gimana ya caranya biar teman-teman bisa menerima ketertinggalan saya? Ya. Apakah saya yang harus mengajar mereka atau mereka dengan mulut mereka yang harus dipahami atau gimana?
Nah, kalau itu kita harus bisa beradaptasi dengan temannya ya. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, mungkin untuk konseling hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya, Elin ya. Nanti berikutnya kita akan mengatur waktu lagi kapan akan kita melakukan konselingnya, Elin ya. Baik. Makasih ya, Paham, Pak. Elin? Ya. Paham ya? Paham. Nah, tadi kita buka dengan doa, maka akan kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, makasih ya udah Iya. mau belajar. Sama-sama Elin, Pak Guru Yus. Kami terima kasih atas kehadiran Elin di sini. Pak ucapkan selamat pagi ya Elin ya. Pagi.